Perkenalkan, nama saya Dava Yustitia Gunawan dengan NPM 213402552. Perkenalkan, nama saya Aditya Cimalela dengan NPM 213402025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NPM 213402037. Perkenalkan, nama saya Susya Elsa dengan NPM 2240237. Perkenalkan, dengan saya Ahmad Ajis Firdaus dengan NPM 193402179. Perkenalkan, nama saya Nina Darmayanti dengan NPM 22340237. Di sini kami akan merevisi tugas kelompok dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Tugasnya yaitu mewawancarai sebuah UMKM. Check it out. Baik, di sini saya bersama Bapak Iwan selaku pemimpin dari UMKM Mochi. Ya. Baik Pak, sebelum masuk ke pertanyaan, Ya. apa sih sejarah pembuatan Mochi itu dari Bapak sendiri itu? Awal mula usaha Mochi. Awal mulanya dari bapak saya. Awal mulanya pertama bikin mochi teh. Sejarah yang ngeraskeun si bapak sejarah nama kue mochi teh. Ngeraskeun ku abi. Ya alhamdulillah sampai ke sekarang gitu satadina kan. Didi tinggal di Garut si bapak teh bikin mochi teh. Langsung di sini dicobaan. Tapi alhamdulillah sampai ke sekarang. Oh, kalau di sini itu mulainya dari kapan Pak? Dari tahun 92 si bapak. Oh, dari 92 di sini. Iya, di sini. Saya dilanjutkan tahun 2000-an, 2005. 2005. Iya. Oh, oke. Langsung masuk saja ke pertanyaannya Pak. Ya. Ada berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan Bapak? Ada 5. 5 Iya. karyawan. Ada 5 karyawan. Jadi Pak, ada bagian apa saja itu Pak? Pemasaran 2-an. Pemasaran 2. Iya. Yang sini sama isi saya jadi 6 sih. Yang ngepak 3 orang. Yang satu nyitak gitu. 2 pemasaran, Iya. 3 3 yang ngepak. Ya, 1 orang satu nyitak. orang yang nyitak sama saya gitu kalau nyitak. Oh iya. Berarti ada 6 lah. Ada 6. 6 orang. Terus itu terkait jam kerjanya itu sendiri bagaimana Pak? Apakah ada lembur juga? Enggak ada. Jadi misalkan masuk jam 7 pulang jam 4. Jam 5 kan di pasar ke pasar kan ya. Oh, jadi mau benang berapa jam 4 udah beres berarti beres. patokannya Ya, jam 4 beres jam 4 gitu. beres. Jadi nggak ada lembur. Oh iya. Terus untuk sistem gajinya itu gimana Pak? Per hari atau per bulan atau per minggu? Per hari. Per hari. Yang kerja mau pinginnya mingguan, tapi kan diaturnya per hari. Misalkan 50 sehari, seminggu sekian gitu. Ada yang diambil tiap hari, ada yang minggu, seminggu sekali. Berapa itu teh Pak nominalnya? Apakah sama semua atau beda-beda? Beda-beda. Kalau pemasarannya beda, kalau ngepak sama ikat mah sama. Pemasaran aja yang beda tadi gitu beda. Berapa itu sih Pak kalau pemasaran? Pemasarannya 80 sehari. 80 sehari. Kalau yang ngepak mah kan 55 sehari. 55.000 sama uang jajan. Oh ya. Terus ada reward nggak untuk karyawan yang telah mencapai batasan tertentu? Misal ada target, terus melebihi target, apakah ada bonus Pak? Ada, kalau ada. Misalkan target sekian, nah dikasihlah berapa gitu. Enggak. Misalkan cuma sakit, jadi sakit di lingkungan, pasti dikasihan. Oh, dikasih uang lebih gitu. Uangnya lebih lanjut lah, kalau jajan gitu. Terus sebelumnya apakah ada pelatihan untuk karyawan terlebih dahulu Pak?
ada sebentar gini jadi gampil gitu pas kayaknya langsung lihat yang senior langsung bisa. Berarti 1 hari 3 Iya, hari setiap ada. hari 1 hari 3 hari lah paling nggak ada kedepannya langsung bisa sih. Nah, ya. Terus bagaimana cara Bapak membuat karyawan Bapak itu bisa loyal ke Bapak gitu? Ini ke karyawannya mau yang apa ya, misalkan yang untuk ngaberatkan gitu kan karyawan, misalkan ada urusan apa gimana sok libur jadi tidak memaksakan lah untuk duki Tidak menitik beratkan. gitu kan, misalkan perlu training skill gitu kata bilang hantu ya saya enggak, ya udah ada 4 lebih ya udah nggak dipaksakan gitu kan. Nggak harus mencapai target terus. Iya gitu enggak sama. Terus apakah ada SOP dalam pengerjaan karyawan, keamanan gimana gitu Pak? SOP enggak sih. Nggak ada. Bebas sih ya. Bebas. Iya bebas sih. Karena nggak terlalu itu juga ya Pak. Iya. Terlalu berbahaya gitu. Iya enggak. Terus ada tunjangan nggak Pak untuk karyawan? Gimana? Misal Gimana tuh? kalau karyawan sakit ada tunjangan tertentu. Ya, pasti misalkan kalau sakit mah pastilah dikasih lah Bu. Tunjangan kesehatan atau Iya apa? gitu kan enggak gimana gitu ya. Cuma ingin obat lah buat yang sakit gitu enggak. Diberi uang untuk berobat gitu. Ya kan gitu. Terus hubungan atasan sama bawahan gimana Pak? Bapak sama karyawan gimana itu hubungannya? Ya biasa lah kita sama jadi Saling berbaur gitu Pak? ya enggak canggung gitu. Saya seperti karyawan saya gitu ledokan gimana mulai kemarin gitu biasa enggak saya ini iya nah yang punya gimana enggak saya mah lagu dia gitu biasa enggak ada ini gitu. Nggak ada keterbatasan. Iya karyawannya sama saya biasa gitu untuk malu gimana saya mending pengen gitu iya kalau ada apa-apa kan kalau canggung gimana gitu Ya takut malah ya bikin gitu, itu juga. Terus kalau misal ada karyawan yang lalai itu ada hukumannya nggak Pak? paling diperingatkan aja misalkan masuk jam 7 jam 8 sini jam 9 yang diperingatkan jangan dulu sekarang kan mau dibawa jangannya kan yang lainnya kan kayaknya sisirikan kalau Iya. kalau satu orang lalai kan yang lain kita nyalain nyarios gitu naon itu ya dia itu ya abita karena gitu tapi enggak alhamdulillah gitu sampai ke sekarang nggak ada yang lalai. Terus apakah Bapak pernah melakukan pemecatan atau PHK kepada karyawan Pak? Kalau PHK mau waktu dulu pernah omsetnya menurun. Pernah. Ketika omset menurun, Ya, paksa melakukan. Disiarkan dulu nanti kalau ada kenaikan lagi nanti diambil. Diambil lagi, ditarik lagi gitu. Iya, jadi nggak ada tiket kontrak. Misalkan saya diisiratkan yang karyawannya kerja di lain gitu, tapi saya nggak apa-apa, software bebas gitu. Kalau kesini lagi enggak gitu, jadi nggak terikat kontrak. Kekeluargaan berarti. Kekeluargaan itu macam. Terus bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan kepuasan para karyawan Pak? Misalkan melakukan liburan atau gimana? Paling liburan sih jarang sih ya. Jarang. Kalau lebaran, kalau mau munggahan, paling gitu 5 setahun sekali ada liburan. Paling dikasih apa gitu yang supaya karyawan betah. Paling kasih ada makan, atau lah gitulah supaya betah. Kalau liburan mah jarang. Paling liburan ya ada cara-cara tertentu ya, gitu. ada tentu, enggak tiap bulan atau tiap hari gitu.
Terus bagaimana cara Bapak untuk memotivasi para karyawan, terutama karyawan yang sedang mengalami down, lagi banyak masalah gitu? Cara Bapak memotivasinya gimana itu? Paling saya suruh istirahat dulu, saya mah kalau yang paling diberi skill saran paling istirahat dulu lah di rumah. Kalau dikerjakan kan nggak bagus gitu. Kalau jangan kalau ada pikiran kemenakar mending di rumah aja, kayak udah ini stabil masuk lagi gitu, paling gitu saran gitu paling. Ya nggak harus gitu gimana paling gitu, biar pikiran tenang dulu. Iya, nggak baik gitu terus. Terus kan Bapak pernah melakukan pemecatan ya Pak? Iya. Kalau misal merekrut kembali karyawan itu ada syarat-syarat tertentu nggak Pak? Enggak, langsung masuk aja. Nggak ada bebas gitu? Bebas. Oke, bisa pada masuk dulu gitu. Nggak ada kriterianya gitu ya? Enggak, langsung gitu. Terus untuk kedepannya, apakah Bapak akan membuka cabang atau menambah jumlah karyawan lagi Pak? Paling menambah jumlah karyawan. Kalau cabang sih susah sih. Kalau cabang mah soalnya nggak ada yang bisa sih. Kudu ya saya gitu nungguin gitu. Paling buka di rekrut karyawan gitu. Karyawan. Cabang nggak bisa. Terus untuk pertanyaan terakhir Pak, apakah karyawan merasa happy dalam pekerjaannya? Alhamdulillah, saya ditanyanya udah di dia gitu kan, betah gitu, alhamdulillah gitu. Nah, happy lah, nggak ada keluhan apa-apa. Kalau ada keluhan bicara gitu. Tapi enggak, enjoy gitu. Ini alhamdulillah ada keluhan apa-apa. UMKM yang kami pilih yaitu UMKM Mochi yang berlokasi di daerah Ciamis dengan ownernya bernama Bapak Iwan. Sejarah awalnya usaha Mochi ini sudah berdiri sejak tahun 1992 di Garut. Pada saat itu masih dikelola oleh ayah dari Bapak Iwan. Kemudian diteruskan oleh Bapak Iwan tahun 2005 di Ciamis sampai sekarang. Selanjutnya jumlah karyawan. Untuk karyawan yang ada di UMKM Mochi ini berjumlah 6 orang. Dari 6 orang ini dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari bagian pemasaran berjumlah 2 orang, kemudian bagian pengemasan berjumlah 3 orang, dan bagian mencetak berjumlah 1 orang. Di bagian mencetak ini selalu dibantu oleh Bapak Iwan itu sendiri. Selanjutnya jam kerja. Terkait jam kerja di UMKM Mochi ini dimulai dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kurang lebihnya 9 jam kerja dan tidak ada lembur. Selanjutnya sistem gaji. Untuk gaji diberlakukannya per hari, namun ada karyawan yang ingin mengambilnya seminggu sekali. Untuk nominalnya, gaji yang diberikan berbeda terkhusus untuk bagian pemasaran saja. Sisanya bagian pengemasan dan bagian mencetak diberikan gaji yang sama. Dan selanjutnya sistem reward. Reward selalu diberikan ketika usaha telah melebihi target yang diinginkan. Untuk rewardnya sendiri berupa uang saja. Selanjutnya tunjangan. Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan yaitu tunjangan kesehatan biasanya dilakukan dengan memberi uang untuk beli berobat. Selanjutnya ada pelatihan karyawan. Untuk pelatihan di usaha Mochi dilakukannya sekitar 1-3 hari. Pelatihannya sendiri biasanya hanya dengan melihat cara kerja dari para seniornya, karena untuk pekerjaannya tidak terlalu rumit kecuali bagian pemasaran. Dan selanjutnya ada loyalitas karyawan. Bapak Iwan selaku owner tidak pernah memaksakan atau memberatkan.
para karyawannya untuk bekerja ketika ada sesuatu yang memang tidak bisa datang untuk bekerja. Bapak Iwan juga tidak selalu menambah jam kerja ketika usahanya tidak mencapai target. Hal itu yang membuat karyawan merasa loyal kepada UMKM Mochi ini. Untuk selanjutnya peraturan dalam SOP. Dari UMKM ini tidak ada peraturan tertentu atau bisa disebutkan dibebaskan karena pekerjaannya tidak terlalu rumit atau berbahaya. Lalu hubungan antara Bapak Iwan selaku owner dan karyawan-karyawannya bisa saja tidak ada keterbatasan, tidak ada sifat mengekang dan rasa canggung antara kedua pihak. Untuk hukumannya, perusahaan Mochi melakukan hukuman kepada karyawan ketika melakukan kesalahan dengan cara diperingati saja, seperti diperingati ketika ada karyawan yang telat datang kerja dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada kepuasan karyawan. Untuk memenuhi kepuasan karyawan pada UMKM Mochi, Bapak Iwan hanya memberikan hadiah berupa makanan, tidak pernah melakukan hiburan kecuali hari-hari tertentu saja. Dan juga ada motivasi karyawan, memberikan istirahat dulu kepada karyawannya dan juga memberikan saran apabila karyawan mempunyai suatu masalah. Dan untuk proses rekrutmen, tidak ada persyaratan dan kriteria untuk masuk ke UMKM Mochi tersebut. Dan apakah karyawan happy? Karyawan merasa puas bekerja pada UMKM Mochi ini. Tidak ada keluhan ataupun masalah. Kalaupun ada keluhan, Bapak Iwan selaku owner selalu berbicara baik-baik kepada karyawannya.